Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah warga nitian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan kesehatan, kesempatan umur. Yang ini banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita tidak bisa mendapatkan nikmat umur ini, sehingga hari ini mereka tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sedangkan mereka sudah berharap, bahkan berdoa, minta sedikit dipanjangkan umurnya untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Tentu inilah kesyukuran yang luar biasa harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan ini untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Kita bisa banyak beribadah. Dari sore hari kita bisa berbuka, malam hari kita bisa sholat tarawih, sholatul lail, kemudian bertadarus, dan banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, sehingga akan menambahkan pundi-pundi amal kebaikan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian rahimakumullah. Bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini memang terasa sangat berbeda. Bahkan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena kita hari ini dalam posisi ketidakpastian karena pandemi COVID-19 atau wabah Corona yang sekarang mewabah, bahkan sudah mempengaruhi seluruh dunia. Bukan hanya kita sebagai negara Indonesia, tapi seluruh dunia. Sekarang dunia terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ekonomi tidak bertumbuh. Kemudian banyak korban. Jutaan orang sekarang sudah menjadi korban atas barang kecil yang tidak terlihat, ya. Yang sangat kecil, yang disebut namanya virus. Inilah sesungguhnya Allah menunjukkan sebuah kuasa yang sangat kecil. Dari namanya virus saja orang sekarang sudah kalang kabut luar biasa. Tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan beberapa peneliti sudah memberikan sebuah kesimpulan awal bahwasanya virus corona ini atau COVID-19 ini sudah melakukan mutasi-mutasi yang luar biasa. Ada yang mengatakan sudah sampai di posisi 6 turunan, ada yang mengatakan 3, dan lain-lain. Tetapi intinya adalah virus ini sudah bermutasi dari yang semula dia hadir. Tentu ini sebuah kondisi yang memang tidak biasa, karena virus ini begitu luar biasa penyebarannya. Maka tidak heran kalau kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menfatwakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan ibadah, termasuk di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, untuk tidak beribadah di masjid, berkumpul dengan banyak orang.
kita lebih banyak menjaga jarak dengan orang. Karena penyebaran virus ini memang diketahui sudah mencari jalan yang berbeda-beda. Bahkan peneliti dari Australia itu mengatakan virus ini posisinya dari, dari kentut saja itu sudah bisa menularkan. Tentu ini sebuah kondisi yang memang tidak biasa, tidak lazim, dan tentu ini mempengaruhi kondisi psikologis kita, kondisi kejiwaan kita. Ramadan yang biasanya harus ramai, Ramadan biasanya tarawih begitu meriah, kemudian anak-anak kecil bermain di TPA sebelum maghrib, mengadakan buka bersama, takjilan dan lain-lain. Tapi hari ini kita tidak bisa banyak melakukan itu. Kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah, dianjurkan untuk lebih banyak menjaga jarak dengan orang lain, biarpun itu tetangga kita sendiri. Nah, inilah sebuah kondisi yang memang tidak biasa, tetapi sesungguhnya kalau kita sebagai orang yang beriman, mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang Allah memang punya rencana gitu. Atau yang paling gampang, marilah kita dekati sesuatu ini dengan pendekatan pengetahuan. Jadi kita beragama ini bukan hanya persoalan rasa. Kok nggak enak ya kalau puasa hanya di rumah? Kok nggak enak ya kalau kemudian tidak taraweh berjamaah di masjid dan lain-lain. Beragama bukan hanya sekedar dengan perasaan, tapi beragama itu penting adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa melihat perspektif yang luas. Dengan ilmu itu kita bisa menalar, memikirkan, menganalisa sebuah sesuatu itu dengan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih luas, tidak hanya dengan rasa. Nah, inilah menurut saya Allah memberikan kepada kita sebuah pengetahuan atau sebuah pengalaman yang tidak pernah kita alami, karena terus terang COVID-19 ini memang dampaknya sudah jauh dari perkiraan banyak orang. Pengaruhnya sudah sangat luar biasa. Sendi-sendi ilmu kesehatan sekarang diporak-porandakan dengan teori virus baru ini. Sendi-sendi perekonomian sudah diporak-porandakan oleh virus baru ini. Sendi-sendi politik, sosial, bahkan juga pertahanan negara pun juga diporak-porandakan oleh makhluk Allah yang namanya virus yang tidak kelihatan. Tentu ini sesuatu yang memang Allah ingin menunjukkan kepada kita. Satu, memang kuasa Allah, tetapi Allah juga ingin mengajak kita berpikir gitu. Maka di banyak ayat Allah kan selalu mengatakan, mari kita gunakan pikiran kita. Allah mengajak kita untuk menggunakan pikiran kita, bukan perasaan tapi pikiran. Tentu kalau kita bicara pikiran, maka kita harus banyak, ya, satu, membaca, mendengarkan dan lain-lain. Tentu belajar dengan perspektif yang luas, ya, dalam konteks belajar yang sangat luas, tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini virus ini sudah menjadi momok, ya, kalau dikatakan sebagai sebuah momok atau sebuah benda baru yang menakutkan, karena penyebarannya begitu masif gitu. Dan bahkan kalau saya baca di media kemarin beberapa hari yang lalu, khususnya di Jogja itu kasusnya banyak imported virus, artinya dari luar yang datang, artinya dari orang yang mungkin baru pulang dari Jakarta atau pulang dari luar kota kemudian membawa virus, artinya baru dia kemudian sakit dan harus dirawat dan seterusnya. Tetapi hari ini beberapa berita terakhir justru sudah terjadi penularan secara lokal.
Jadi transmisi lokal. Jadi sudah ada penularan secara orang per orang. Orang yang sudah sembuh, kemudian dia pulang, tapi ternyata masih menularkan virus dan lain-lain. Jadi ini tentu sebuah kondisi yang memang tidak bisa kita bisa tidak bisa kita pastikan gitu. Maka pilihan kemudian Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah dan banyak ormas yang lain juga mengatakan yang sama atau memfatwakan yang sama, bahwasanya kita perlu untuk sementara waktu tidak perlu ke masjid dan lain-lain. Ini sebuah upaya preventif, upaya untuk menjaga, karena dalam konteks beragama itu yang paling penting adalah satu adalah menjaga manusia itu sendiri, karena agama itu kan untuk manusia. Jadi kita beragama ini, agama ini kan rule of law kita, jalan kita, jalan jalur hukum kita untuk ke ilahiyah. Artinya beragama kita ini ya dasarnya adalah sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Maka manusia adalah menjadi nilai yang utama. Maka kalau kita membaca maqasid syariah itu sangat jelas. Yang pertama yang harus dijaga itu adalah manusia. Tujuan kita beragama itu adalah untuk mencapai kemaslahatan. Salah satunya kemaslahatan itu adalah jiwa manusia itu harus dijaga. Gitu. Tentu inilah beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian kita semua. Memang ya tidak mudah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak biasa. Bahkan hari ini pun semua pimpinan negara pun kebingungan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ekonomi sekarang terdepresiasi sangat dalam. Ekonomi kita menurun sekarang. Kegiatan ekonomi menurun sangat tajam. Nah, tentu dampaknya kemana-mana. Ke politik, ke sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Nah, ini sebuah kondisi yang tidak biasa, yang tidak lazim. Bahkan, ya kalau boleh dikatakan ini sesuatu yang belum punya pengalaman. Kita belum punya pengalaman terhadap kondisi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu ketahui, krisis ekonomi Indonesia tahun 98 itu berdampak serius kepada perekonomian nasional. Bahkan kemudian nilai tukar rupiah itu melonjak sangat tajam dari 2.500 naik sampai hampir mendekati 17.000 atau sekitar kisaran 16.000. Apa yang terjadi kemudian? Bank-bank nasional kemudian pada jatuh. Kemudian masuklah program namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang tanda kutip bermasalah itu, yang menghabiskan dana triliunan. Konstruksi hari ini berbeda. Perekonomian kita justru ketika 98 krisis itu dimulai dari atas, dari sistem perbankan, sistem ekonomi besar ya, atau ekonomi makro gitu. Tapi hari ini tidak. Hari ini justru ekonomi kita itu terjadi terdepresiasi, penurunan itu justru pada posisi ekonomi yang paling kecil, namanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Siapa mereka? Ya Bapak Ibu perlu ketahui, usaha-usaha mikro itu adalah mereka-mereka yang melakukan usaha-usaha rumahan, usaha warung-warung kecil, penjual bakso, penjual soto, penjual mie ayam, peternak ikan, ataupun ya petani dan lain-lain. Nah, mereka ini hari ini mereka begitu terdampak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, mereka itu jumlahnya di Indonesia begitu besar. 97,5% pelaku usaha kecil kita, usaha mikro kita itu total dalam portofolio usaha Indonesia itu mereka mencapai 97,5%. Dan mereka hari ini yang paling terdampak ekonominya. Maka ini yang tentu tidak mudah, ya, tidak mudah. Kemudian ekonomi kita akan
bangkit gitu. Kenapa? Karena mayoritas pelaku usaha ini sekarang posisinya terpuruk, kondisi ekonominya memburuk, pendapatannya menurun, bahkan kemudian ya usaha-usaha lainnya juga tidak bergerak dan sebagainya. Maka perlu menjadi perhatian kita semua, program-program pembagian sembako ataupun mungkin ya takjil kita yang selama ini terpaksa kita hentikan. Hari ini mungkin perlu kita pikirkan dengan takjil yang bentuk yang lain, format yang berbeda, yaitu format mungkin ya kita bagi direct ya kepada jamaah langsung ke rumahnya masing-masing. Yang selama ini kita adakan pertemuan kan di masjid dan seterusnya. Hari ini mungkin kita perlu hadirkan takjil yang mengantar ke rumah masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam. Saya kira tidak perlu kita hentikan kegiatan takjilan itu, karena kegiatan itu sudah sangat mulia, karena memang itu salah satu pahala baik, pahala yang besar bagi kita yang berpuasa, menyempurnakan puasa dengan bersedekah, dan pahala orang yang bersedekah memberi makan orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Artinya kita tidak perlu hentikan, dan justru ini menjadi sangat penting malahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini kita belum bisa memastikan siapa sesungguhnya masyarakat kita, jamaah-jamaah kita itu yang jelas-jelas terdampak gitu. Kalau selama ini kan gini, kita itu di dalam membagi misalkan zakat, itu pasti pendekatannya orang miskin, orang yang tidak mampu, dan lain-lain lah. Saya kira masjid-masjid di Nitian sudah biasa melakukan itu. Itu sangat gampang cara membaginya, dan data pun ada di takmir masjid. Saya kira semua data di masjid seluruh Nitian, insya Allah saya kira data itu ada semua. Kemudian ada data yang lainnya, itu namanya keluarga miskin. Itu ada datanya juga, yaitu datanya ada di dinas sosial, atau mungkin kalau enggak paling kecil ya di kelurahan lah, data kakak miskin atau yang mendapatkan kesehatan dan lain-lain itu ada datanya. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, hari ini ada faktor data ketiga yang itu sulit dibaca, yaitu orang-orang yang usahanya berhenti, warungnya tidak jualan, kegiatan ekonominya stagnan, tidak bergerak karena kondisi COVID hari ini. Ini begitu banyak Bapak Ibu, perlu ketahui. Ini begitu banyak. Lah, inilah sekarang itu yang perlu kita cermati, ini adalah faktor ketiga ini. Masyarakat yang ekonominya terdepresiasi, pendapatannya turun, bahkan tidak ada pendapatan. Dan kita belum bisa memastikan juga apakah dia bisa tahan ekonominya, keluarganya itu bertahan karena tidak punya tabungan misalkan, asetnya sangat minimal misalkan, atau asetnya sudah dilepas dan lain-lain. Lah, ini yang menurut saya menjadi pencermatan kita bersama. Jadi konsepsi pembagian, kalaupun kita membagi nanti semacam sembako ataupun takjil dalam bentuk format sembako dan lain-lain, faktor ketiga ini harus menjadi perhatian kita. Karena bisa jadi orang yang ketiga ini kondisi rumahnya mungkin bagus, jadi secara fisik itu memang ya baik-baik saja, tetapi kita tidak bisa melihat kan dapurnya bisa ngepul atau tidak, karena tidak punya uang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kondisi orang-orang perkotaan, ya Nitian ini kan termasuk wilayah perkotaan ya, biarpun ya tidak terlalu kota lah, mungkin suburban lah, atau antara kota dan desa, itu kalau tidak punya uang ya tidak bisa makan. Betul-betul tidak bisa makan gitu. Artinya uang itu menjadi sesuatu yang memang harus ada. Beda kalau orang-orang di desa. Orang-orang di desa itu dia tidak punya uang, tetapi dia masih punya aset-aset yang bisa dimanfaatkan. Contoh, orang desa di belakang rumahnya karena masih ada halaman yang cukup luas, kemudian ditanami namanya daun singkong, daun bayam, daun ya macam-macam lah, sayuran dan lain-lain gitu.
maka mereka masih bisa makan. Tidak punya uang, tapi masih bisa makan. Tapi kalau di kota Bapak Ibu, hari ini kondisinya berbeda. Banyak saudara kita yang hari ini itu betul-betul ekonominya terpuruk, tidak punya aset lahan, jadi tidak nanam apapun, maka harapannya hanya dengan uang dia bisa membeli sesuatu. Lah kalau dia pendapatannya hari ini tidak ada, berarti dia tidak punya uang. Nah, ini faktor ketiga ini harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Karena memang hari ini yang paling terdampak perekonomian dari kondisi hari ini adalah warga-warga usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan lain-lain. Dan ini kita tidak bisa memastikan kapan akan berakhir. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, tidak bisa dipastikan. Beberapa kajian memang menunjukkan secara saintifik, secara pengetahuan, bahwasanya COVID ini akan berakhir sekitar bulan Mei, kira-kira itu ya. Beberapa analisa yang optimis gitu. Tapi ada juga yang moderat itu sampai dengan Juni. Bahkan ada yang ekstrim itu bisa sampai Juli, Agustus. Bahkan sampai September dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kan butuh energi yang panjang. Energi yang panjang dari umat, dari masyarakat kita, untuk bagaimana kita bisa bertahan. Dan saya kira Allah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita ini saling tolong menolong, seperti firman Allah di Al-Maidah ayat 2 itu. Jadi wa ta'awanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya, ini kutipan di ayat 2 surat Al-Maidah. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Artinya Bapak Ibu, inilah fase yang justru sangat penting bagi kita adalah hari ini kita harus mulai mencermati dengan kacamata yang lebih komprehensif, artinya kacamata yang luas begitu, melihat saudara-saudara kita di sekitar kita. Kita harus memastikan betul bahwasanya tidak ada warga nidian yang karena COVID-19 ini kemudian tidak punya beras di rumah dan akhirnya tidak bisa makan dan akhirnya ya dan lain-lain, kondisi yang sangat memburuk dan sebagainya. Kita harus memastikan itu. Kenapa? Karena waktu kita ini bisa panjang, bisa seperti tadi saya sampaikan, optimisnya sih Mei selesai, optimisnya. Tetapi beberapa negara yang menunjukkan yang lebih ekstrim kayak yang terjadi pertama di Cina saja, di provinsi Wuhan itu katanya sudah selesai, tapi sekarang hadir gelombang kedua. Nah, ini kan kita tidak tahu pasti kapan sesungguhnya ini akan berakhir. Karena ketidakpastian ini, maka energi kita harus kita tata betul. Energi sumber daya kita perlu kita tata. Jangan disok-sokkan di awal, jangan diberikan hanya besar-besaran di awal, tapi kemudian kita tidak mampu nanti justru jangka panjang. Maka butuh energi panjang. Maka dana-dana sosial, dana-dana infak, sedekah, ini perlu mari kita gencarkan, mari kita perluas masjid-masjid, biarpun tidak ada kegiatan jamaah, tapi masjid-masjid perlu datang kalau perlu ke rumah masing-masing warga yang dirasa mampu untuk berinfak, bersedekah, kemudian dikumpul oleh masjid untuk kemudian tasarufkan untuk kegiatan-kegiatan menolong saudara kita. Ada sebuah contoh kecil yang dilakukan anak-anak muda di Jogja, ada namanya komunitas Jogja Petulung. Itu melakukan gerakan yang sederhana tetapi menarik, dan ini bisa menjadi best practice bagi kita semua. Diawali dari sebuah keluhan dari komunitas perikanan di Jogja yang ada di Sleman, mengeluhkan nila merah yang biasa diproduksi tidak bisa diserap oleh pasar karena hotel pada tidak beroperasional
dengan normal, artinya kunjungan wisatanya begitu minimal, warung-warung juga banyak yang tutup dan lain sebagainya, maka kemudian omset mereka itu turun, hanya berkisar 20 sampai dengan 30%. Artinya mereka punya overproduksi itu hampir 70%. Karena jumlah petani ikannya begitu banyak, ratusan, maka tentu jumlahnya tidak lagi hanya kilogram, tetapi sudah kuintal, jumlahnya menjadi kuintalan, bahkan tontonan. Ikan itu tidak bisa diserap oleh pasar. Apa yang terjadi kemudian? Kalau itu dibiarkan, maka ya jelas ikannya, pakannya tetap berjalan terus, tetapi pendapatan tidak bisa mendapatkan hasil. Maka terjadi pemiskinan massal. Nah, anak-anak muda kemudian menginisiasi gerakan, sebuah namanya gerakan Jogja Tetulo. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan sosial media, menggunakan Facebook, YouTube, dan lain-lain, bahkan WA group dan sebagainya. Dia melakukan, kemudian diambil gambarnya, diviralkan, dan lain-lain. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Dari gerakan kecil anak-anak muda kreatif ini kemudian bisa melecut omset penjualan, bahkan informasinya itu lebih, omset sekarang sudah naik 300% karena kemudian dikampanyekan melalui sosial media dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kemudian? Ya, sekarang petaninya bergembira, usahanya bergerak kembali, permintaan pasar kembali bergairah dan lain-lain. Nah, ini saya kira jalan-jalan kreatif yang perlu kita tempuh. Nah, Nitian saya kira perlu kita cari jalan yang kreatif-kreatif juga. Kenapa tidak? Karena kalau tidak, kita bisa jadi nanti ada kondisi yang sangat buruk, karena kondisi ekonomi terpuruk dan lain-lain, maka ya kita tidak bisa lagi menghentikan. Kalau sudah menjadi bom sosial, ya, kerusuhan, penjarahan, pencurian, dan lain-lain itu tidak bisa dihindari lagi, karena memang orang tidak bisa makan. Nah, maka perlu pendekatan-pendekatan kreatif dari warga Nitian, dari jamaah masjid, dari takmir masjid. Mari sama-sama kita coba rumuskan apa pola kreatif yang bisa kita buat. Contoh misalkan, karena kita sekarang melihat usaha ini relatif pada berhenti, mungkin nggak kalau kita kemudian masjid-masjid memotret mana warga yang punya usaha, coba kita potret usahanya kayak apa, masalahnya di mana. Kemudian coba bisa nggak kalau kemudian dilakukan edukasi, bahkan kemudian membantu promosi mereka dengan pendekatan yang kreatif dan lain sebagainya. Ada contoh bagus yang dilakukan oleh RW 14 di Saban itu. Dia mengumpulkan usaha-usaha masyarakat, difoto, kemudian narasikan, ya kan, diceritakan melalui sosial media dan sebagainya, dikumpulkan informasinya dan kemudian dijual secara online dengan pendekatan promosi melalui media sosial. Saya kira ini ide-ide kreatif yang perlu kita rumuskan. Saya kira masjid, takmir masjid, termasuk jamaah, kita semua lah, saya kira warga Nitian, mari kita coba sekarang bahu-membahu memotret apa yang bisa kita lakukan bersama-sama secara kreatif. Supaya apa? Minimal kita berusaha menggerakkan kembali usaha mikro ini kembali bergerak. Kita tidak bicara ekonominya merecovery atau dandani kalau bahasa sederhananya yang merecovery, bukan. Kita bicaranya menggerakkan supaya mereka bergerak. Atau kalau tidak bisa bergerak, ya minimal kita ada daya tahan. Daya tahan untuk tetap survive-nya itu ada, daya tahan untuk tetap bisa hidup itu ada. Nah, kenapa tidak misalkan kita juga pikirkan, ayo mungkin pembagian di dalam paket takjil kita itu diselipi barang sederhana yang namanya biji sayuran, misalkan sawi, terong, kemudian bayam dan lain-lain. Di situ kemudian diberikan edukasi kecil, tolong tanam bayam ini di rumah masing-masing dengan polybag dan lain-lain. Supaya apa? Supaya bisa kita memastikan di rumah biarpun tidak ada pendapatan tetapi masih bisa makan. Saya kira ini ide-ide kreatif yang perlu kita munculkan bersama-sama. Warung-warung coba kita identifikasi, kemudian usaha-usaha kita identifikasi mana yang memang perlu mendapatkan bantuan serius, mana yang perlu kita support, mana yang perlu
yang justru kuat, mana yang harus kita minta untuk berbagi dan lain sebagainya. Ini saya kira gerakan tolong menolong ini menjadi sangat penting hari ini. Gerakan berbagi ini sangat penting. Gerakan solidaritas ini utama. Karena kami meyakini, kita semua meyakini tanpa solidaritas, tanpa tolong menolong, kita tidak mungkin bisa. Karena kondisi kita memang tidak mudah. Bahkan ya tadi saya sampaikan, kondisi kita ini bisa sedikit panjang. Bahkan kalau terlalu panjang, ya kita juga tidak tahu. Tetapi karena ada ikhtiar kita bersama, karena kita bisa bergandengan tangan, saling tolong menolong, seperti firman Allah tadi, saya kira insya Allah kita ada jalan keluar dalam segala kesulitan. Kami yakin, kita yakin, dan kita sama-sama yakin bahwasanya kita sebagai orang muslim adalah bersaudara. Tubuh kita ada yang sakit, maka sesungguhnya saling merasakan. Mari kita bangun solidaritas itu. Dan terakhir saya kira ini satu momentum Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan ini betul-betul sebagai ibadah yang sangat istimewa. Karena ibadah kita betul-betul satu memang untuk Allah, yang kedua untuk manusia juga kita memberi kemanfaatan yang besar. Dengan apa ya tadi? Bagaimana kita membuat gerakan tolong menolong? Kita lihat saudara kita mana yang kondisinya ekonominya memburuk, segera kita support. Supportnya dengan bentuk apapun, dengan kreativitas, tidak hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk material, tapi juga dengan pendekatan kreativitas, seperti yang dicontohkan anak-anak muda tadi. Jogja Tetulung tadi, bagaimana mereka tidak mengeluarkan uang, hanya memotret, memoto, kemudian menarasikan, dikasihkan sosial media, maka kemudian bisa mengembalikan omset penjualan. Saya kira ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Saatnya Ramadan 1441 Hijriah ini kita jadikan istimewa, karena Ramadan ini betul-betul kita ada di dalam sebuah kondisi yang berbeda, tetapi kita perlu yakini bahwasanya di dalam ketidakpastian itu ada kepastian, dan saya meyakini kepastian itu adalah apabila kita bisa bersolidaritas dan saling tolong menolong. Saya kira yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.